لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya muliakan, Bapak Widyo Nugroho, Bapak Agus, Ibu Hana, Ibu Wiji, dan seluruh keluarga besar dari Bapak Widyo Nugroho yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu dengan tidak menghormati rasa hormat saya pada antum semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih saja dengan sayangnya dan cintanya kepada kita semua memberikan limpahan kenikmatan yang tidak main-main banyaknya. Seandainya kita mau menghitung tidak akan pernah bisa, Bapak Ibu sekalian. Kita membandingkan dengan amal kita juga tidak ada apa-apanya. Masih lebih hebat, masih lebih banyak nikmat yang Allah berikan pada kita dibandingkan amal saleh kita. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan kenikmatan yang Allah berikan pada kita semua adalah untuk disyukuri, untuk dipuji yang memberikannya. Yaitu kita bersyukur pada Allah dengan menggunakannya untuk bisa meraih keridhaan Allah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagai bentuk menyempurnakan ketakwaan dan juga kesyukuran kita pada Allah adalah kita gunakan waktu kita yang ini adalah umur kita, ini adalah hidup kita dalam rangka untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah, yaitu dengan thalabul ilmi. Dan ini sekali lagi adalah kesempatan yang sangat berharga ketika ada seseorang mau menuntut ilmu, mau mengaji. Ini sekali lagi adalah kelebihan dan juga keutamaan yang Allah berikan pada orang tersebut. Karena tidak semua Bapak Ibu sekalian, seseorang diberikan kemauan dan kemampuan untuk ngaji gitu ya, untuk sabar mendengarkan. Tetapi kalau mendengarkan musik, mendengarkan lawakan, itu mampu, itu lama juga kuat gitu ya. Tapi untuk ngaji umumnya sulit gitu. Karena disitulah setannya. Di setiap ada jalan ketaatan, di situ mesti ada setannya yang selalu menghalangi kita. Sehingga kita selalu merasa berat, ngantuk dengerin ngaji. Untuk baca Al-Quran ngantuk, untuk dengerin ngaji ngantuk, baca buku ngaji, buku pelajaran juga ngantuk, dan lain-lain. Ya, tapi untuk membaca WA lama, wah itu nggak ngantuk itu. Ya, ini sekali lagi adalah ujian. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, ya walaupun keadaan kondisi kita sekarang lagi masih diliputi rasa takut terkena wabah ini, tapi sekali lagi tidak boleh menghalangi kita dan juga tidak ada alasan bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ternyata nikmat yang Allah berikan pada kita masih jauh tidak terhitung, masih jauh lebih banyak dibandingkan musibah yang Allah berikan pada kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada suri tauladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu keluarga besar dari Bapak Widianto yang saya muliakan dan yang saya cintai lillahi ta'ala, mari sama-sama kita kaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap hari kita baca dalam salat kita. Kalau kita salatnya 17 rakaat setiap hari, kita juga ya membaca 17 kali paling tidak membaca surat ini. Kita akan mempelajari tafsir dari surat Al-Fatihah. Dan insya Allah ya kita akan membaca tafsir dari surat Al-Fatihah ini, mengkaji surat Al-Fatihah ini, karena ini adalah surat yang memang selalu kita baca Bapak Ibu sekalian. Dan diharapkan setelah kita mengkaji ini kita benar-benar bisa mentadabburinya ya dalam salat kita. Jadi kita salat dalam keadaan bisa khusyuk, bisa memahami dan juga mentadabburi makna dari Al-Fatihah. Karena ya kapan lagi kita tidak mengerti gitu ya. Masa arti Al-Fatihah saja tidak paham gitu ya. Mungkin arti Al-Fatihah kita sudah paham, tapi kita akan menjelaskan tentang masalah tafsir dari Al-Fatihah. Tafsir itu lebih dari terjemahan Bapak Ibu sekalian ya. Tafsir itu lebih dari terjemahan. Kalau terjemahan ya hanya sekedar tahu artinya gitu ya. Namun kalau tafsir itu lebih dari itu. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita akan jelaskan tentang Al-Fatihah dulu ya. Yaitu tentang masalah ya pembukaan dulu sebelum Al-Fatihah. Makna dari Al-Fatihah adalah pembukaan ya, atau yang membuka atau yang memulai. Bapak Ibu sekalian, surat ini walaupun tertulis di dalam mushaf Al-Quran di nomor 1, ya, di nomor 1, akan tetapi surat ini tidaklah yang pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi menurut riwayat dari Jabir bin Zaid, seorang ulama salaf gitu ya, beliau menghitung
Ya, urutan dari Al-Fatihah itu turunnya itu adalah kelima. Turunnya kelima ya. Jadi dilihat dari urutan turunnya surat Al-Fatihah adalah turunnya adalah di dalam urutan surat yang kelima turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian tentang masalah yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, surat Al-Fatihah menurut mayoritas ulama ini adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di Mekah. Ya, surat yang turun di Mekah. Walaupun ada sebagian yang mengatakan Madinah, tapi wallahu a'lam bishawab, mayoritas ulama berkata ini adalah surat yang turun di Mekah. Bapak Ibu sekalian, poin yang berikutnya kita akan jelaskan tentang keutamaan dan keistimewaan dari Al-Fatihah. Ternyata surat Al-Fatihah yang kita baca sehari-hari itu memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya adalah, Bapak Ibu sekalian, Al-Fatihah merupakan a'zamus suratin, yaitu surat yang paling agung, ya, surat yang paling agung dan paling besar. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sahabat Nabi Abu Sa'id, ya, beliau bersabda, la'u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Jadi Nabi bersabda, sesungguhnya saya akan mengajari kamu, wahai Abu Sa'id, surat yang paling agung dari Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Kemudian Nabi, kata Abu Sa'id, memegang tanganku. Ketika beliau akan keluar dari masjid, saya berkata, ya Rasulullah, innaka qulta la'u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Wahai Nabi, engkau kok akan keluar dari masjid, katanya mau ngajarin saya surat yang paling agung. Mana suratnya gitu ya. Kemudian Nabi bersabda, "Na'am, oh iya benar. Alhamdulillahirabbil alamin." Nabi bersabda alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya ini adalah surat Al-Fatihah. Jadi surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Wa hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azimul ladzi utituhu. Jadi Al-Qur'an itu adalah as-sab'ul mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang, ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim, dan juga Al-Qur'an yang agung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian ya, Al-Qur'an Al-Fatihah merupakan a'zamus surah, surat yang paling agung di antara surat-surat Al-Qur'an yang diturunkan pada Nabi. Dan surat Al-Fatihah yang kandungannya nanti kita akan jelaskan Bapak Ibu sekalian, itu belum pernah kandungan yang demikian itu Allah turunkan di dalam kitab Injil ya, di dalam kitab Taurat, Zabur, dan juga Furqan, kitab-kitab yang lalu ya. Jadi hanya Al-Qur'an saja yang mengandung Al-Fatihah. Jadi kandungan yang seperti nanti akan ada di dalam Al-Fatihah itu tidak pernah ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ternyata keutamaan dari Al-Fatihah itu Al-Fatihah bisa dibaca sebagai ayat ruqyah Bapak Ibu ya. Hebat tuh ya. Ayat ruqyah. Jadi ini adalah ruqyah itu adalah ya, ucapan jampi-jampi untuk mengobati seseorang yang mengalami sakit fisiknya atau psikisnya Bapak Ibu ya. Ya, demikian. Nah, karena suatu ketika Bapak Ibu sekalian ada seorang laki-laki, ada seorang sahabat Nabi meruqyah seseorang yang sakit dan akhirnya sembuh dengan menggunakan Al-Fatihah gitu ya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada dia, "Wa ma yudrika annaha ruqyatun?" Siapa yang memberitahu kamu bahwasannya itu adalah ruqyah? Artinya itu memang ruqyah, tapi siapa yang ngasih tahu kamu? Nah, gitu ya. Ya tentu saja itu adalah ilham yang disepakati oleh Nabi, disetujui oleh Nabi. Akhirnya ini bisa menjadi syariat bahwasanya kalau kita ingin meruqyah ya diri kita tentunya Bapak Ibu ya, dan juga orang lain, kita bisa menggunakan Al-Fatihah. Cara meruqyah gimana Bapak Ibu? Mudah. Cara meruqyah mungkin kita baca Al-Fatihah 3 kali, kita kumpulkan kedua tangan kita. Habis itu setiap surat kita baca, tuh kita ludahi gitu ya tangan kita. Maksudnya kita tiup dengan nada ludah gitu ya. Habis itu baca lagi sampai 3 kali, habis itu misalnya kalau untuk meruqyah seperti itu. Misalnya sakitnya di sini bisa diruqyah sininya, atau mungkin dengan cara diminumkan. Baca Al-Fatihah 3 kali atau 7 kali, habis itu ditiupkan, ada sedikit ludah, habis itu diminumkan. Itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi obat ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keutamaan dari Al-Fatihah adalah Al-Fatihah merupakan surat ya, bahkan satu-satunya surat di dalam Al-Qur'an yang menjadi syarat sah atau menjadi rukun. Rukun itu maknanya adalah kewajiban yang ada di dalam sholat kita. Yang sholat kita tidak sah tanpanya Bapak Ibu ya.
Ya, salat apa saja tanpa membaca Al-Fatihah maka hukumnya tidak sah. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fahuwa khidajun fahuwa khidajun fahuwa khidajun ghairu tamatin. Jadi barang siapa melakukan salat apapun yang tidak membaca Al-Fatihah maka salat tersebut kurang, salat tersebut kurang, tidak sempurna. Mana tidak sempurna itu maknanya adalah tidak sah Bapak Ibu ya. Maknanya adalah tidak sah menurut mayoritas ulama. Makanya pentingnya kita membaca Al-Fatihah. Jadi jangan diem saja gitu pas lagi salat, kita wajib membacanya. Kemudian termasuk keutamaan dari Al-Fatihah Bapak Ibu sekalian ya, adalah sekalian ternyata ini adalah salah satu dari dua cahaya yang Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi Alaihi Wasallam, Al-Fatihah dan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dua ayat penutupan dari surat Al-Baqarah itu merupakan dua cahaya Bapak Ibu sekalian ya, yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yang belum pernah Allah berikan kepada Nabi sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi kata Nabi Alaihi Wasallam, lan taqra'a harfan minhuma illa utitahu. Jadi tidaklah kamu membaca satu huruf saja dari dua nur tersebut, dua cahaya tersebut, melainkan kamu akan diberikannya. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kandungan Al-Fatihah itu ada kandungan yang berisi permintaan, ya, yang berisi permintaan kepada Allah. Seperti ihdinas shiratal mustaqim sampai habis gitu. Itu isinya permintaan. Tandanya kita minta kepada Allah, Allah pasti akan berikan. Begitu juga di dalam dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, itu ada yang berisi permintaan, Allah sudah pasti akan mengabulkan permintaan kita dengan itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali keutamaan dari Al-Fatihah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentang masalah berikutnya, jadi Al-Fatihah dimulai dari bismillah. Jadi surat Al-Fatihah ini dimulai dari bismillah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, walaupun para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bismillah itu sebenarnya ayat tersendiri di dalam setiap surat. Ya, ulama berbeda pendapat, Pak. Jadi ada yang ulama yang berkata bahwasannya bismillah itu merupakan ayat tersendiri yang ada di awal setiap surat. Jadi kalau kita lihat setiap surat itu kan ada bismillahnya, Pak ya. Nah, sebagian ulama berkata ini adalah ayat tersendiri, Pak ya. Ayat tersendiri. Ada lagi yang mengatakan bahwasannya bismillah ini adalah menjadi menjadi ayat bagi surat Al-Fatihah saja. Adapun surat yang lain tidak. Jadi seperti itu Pak ya. Ada yang mengatakan ini adalah hanya ayat bagi surat Al-Fatihah saja, selain itu tidak. Ada lagi yang mengatakan bahwasannya bismillah itu bukanlah ayat tersendiri di dalam setiap surat yang Allah turunkan. Akan tapi bismillah itu ditulis di dalam mushaf dalam rangka untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lain. Atau juga dalam rangka untuk tabarruk, yaitu memperoleh keberkahan. Baik, kita akan kaji Bapak Ibu sekalian mana bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Apa makna dengan menyebut Bapak Ibu sekalian? Di dalam kalimat bahasa Arab, mana bismillah itu sering kita ucapkan gitu ya. Jadi mana bismillah itu adalah dengan menyebut. Ini maknanya apa? Ini tergantung perbuatan kita. Kalau kita akan membaca Al-Fatihah dengan baca bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah aku membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah. Kalau kita mau makan, baca bismillah, maka saat itu maknanya adalah aku makan atau aku minum dengan menyebut nama Allah, gitu ya. Kemudian kalau menyembelih hewan, maka saat itu kita berkata aku menyembelih hewan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Itu maknanya begitu. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mendahului suatu perbuatan dengan baca bismillah ini adalah dalam rangka untuk bisa mendapatkan keberkahan dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dengan memuji nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan mengetahui makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu apa sebenarnya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahmani mana? Sebenarnya Ar-Rahman wa Ar-Rahim itu adalah dua sifat Allah atau dua nama Allah yang berasal dari kata rahmat. Rahman berasal dari kata rahmat, Rahim
dari kata rahmat. Maknanya adalah sayang atau penyayang. Ya, sayang atau penyayang. Jadi rahmat itu maknanya adalah sayang atau cinta gitu ya. Kemudian perbedaannya apa Bapak Ibu sekalian? Perbedaannya di sini ada perbedaan karena memang berbeda. Tulisannya berbeda juga maknanya Pak. Walaupun sama asal katanya rahmat. Jadi mengandung kata rahmat maknanya adalah kasih sayang, tapi maknanya Ar-Rahman itu adalah kalau kita bisa maknai seperti dalam terjemahan Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ya, Maha Pengasih. Maknanya apa Bapak Ibu sekalian? Maknanya adalah Allah mengasihi di dunia dan di akhirat. Allah mengasihi di dunia dan di akhirat. Artinya sifat Ar-Rahman ini Bapak Ibu sekalian itu Allah peruntukkan bagi semua makhluknya yang ada di dunia dan di akhirat. Jadi itu gitu ya Pak. Jadi rahmat yang Allah berikan pada seluruh makhluknya di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia Allah memberikan rahmat kepada makhluknya, ya Allah memberikan rahmat pada seluruh makhluknya, tidak memandang apakah dia mukmin atau kafir gitu ya, Islam atau non Muslim, maka ini adalah sifat Allah disebut Ar-Rahman, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau Ar-Rahim ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat sayang dan juga rahmat Allah khusus di akhirat saja. Khusus di akhirat saja. Dan kalau sudah demikian itu khusus di akhirat saja, maka sifat Ar-Rahim ini khusus bagi orang beriman saja, Pak ya. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana bil mu'minina rahimah." Wa kana bil mu'minina rahimah. Ya. Allah Maha sayang, Rahim. Maha sayang, Maha pemurah kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah di akhirat itu Allah memiliki sifat rahmat itu hanya kepada orang beriman saja, tidak kepada orang kafir. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, itulah perbedaan ya. Nama Allah berbeda nama, itu juga ternyata mengandung sifat Allah yang juga berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Ar-Rahman itu diperuntukkan untuk semua makhluknya. Ya, untuk semua makhluknya, tidak memandang apakah dia itu beragama apapun ya, aliran apapun, tetap Allah rahmati dia. Bukti Allah merahmati, banyak sekali rahmat Allah, diberikan rezeki di dunia, ya, dilahirkan dalam keadaan selamat, ya, diberikan rahmat oleh Allah, termasuk rahmat Allah kepada orang-orang yang non Muslim, bahkan binatang itu ya. Nah, ternyata setiap orang memiliki sifat rahmat kepada anaknya sendiri. Ini adalah bentuk rahmat Allah diberikan kepada siapapun. Ya, setiap orang itu tidak memandang di agama apapun gitu ya. Maka ini adalah sifat Allah Ar-Rahman, sifat Allah dari nama Ar-Rahman itu tadi. Kemudian dari sisi syariatnya Bapak Ibu sekalian, dari sisi adab nama ya, maka nama Rahman itu adalah nama yang hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh ada selain Allah yang diberi nama dan diberi sifat dengan Ar-Rahman atau Rahman. Jadi kalau kita manggil orang itu misalnya Arif Rahman, tidak boleh kita manggil Rahman Pak, nggak boleh. Rahman itu nggak boleh. Tapi kita harus menyebutnya dengan sempurna Arif Rahman gitu ya, Arif Rahman. Atau Abdurrahman panggil kita Rahman, ini tidak boleh Pak. Karena Rahman itu adalah Allah. Nama yang hanya bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh orang juga disifati dengan Rajulun Rahman. Jadi seorang laki-laki yang penyayang ini tidak boleh. Karena Rahman itu adalah hanya sifat dan juga nama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rahim itu adalah suatu sifat dan juga nama yang makhluk boleh diberi nama dengannya. Boleh diberi sifat dengannya. Contohnya Rajulun Rahim. Seorang laki-laki yang penyayang. Boleh Pak. Atau seorang laki-laki namanya Abdurrahim. Orang Indonesia biasanya malas manggil lengkap ya. Ya Abdurrahim. Kelamaan. Rahim gitu aja. Itu boleh Pak. Nah itu perbedaannya Pak ya. Jadi intinya perbedaannya antara Rahman dan Rahim. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim ya. Tentang masalah bismillah ini, para ulama dalam kitab tafsir juga menjelaskan ya, cara membaca bismillah di dalam salat itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya bismillah itu sama sekali nggak dibaca di dalam Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bismillah itu dibaca. Dan para ulama, mayoritas ulama yang mengatakan bismillah itu dibaca di dalam salat. Itu juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bismillah dibaca tapi dipelankan, ya. Ada yang bilang bahwasanya bismillah dibaca dikeraskan. Nah, dalam kata demikian Bapak Ibu sekalian adalah permasalahan yang tidak prinsip
Ya, yang penting kita sholat. Mau sholat di belakang imam yang mengeraskan atau yang tidak mengapa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, walaupun yang saya pilih Bapak Ibu ya saya menghormati pilihan yang lain. Yang saya pilih adalah seseorang berdasarkan hadis yang sahih yang saya pilih itu adalah Bismillah itu dibaca namun dipelankan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu maknanya adalah semua pujian Bapak Ibu. Semua pujian, semua sanjungan. Ya, semua pujian. Itu lillahi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, ini maknanya sekali lagi adalah semua macam pujian itu hanya berhak bagi Allah, yang lain tidak, Pak. Yang lain tidak. Jadi makna alhamdulillah ini adalah makna kita benar-benar memuji hanya kepada Allah saja. Karena kita meyakini bahwasanya semua kebaikan itu berasal dari Allah tabaraka wa taala. Jadi bukan dari yang lain, Pak. Jadi kalau kita mau lihat ya, ternyata semua nikmat yang kita alami dalam hidup ini itu semuanya adalah karena memang Allah yang mengatur. Nah, dari situlah ada kalimat alhamdulillah, maknanya adalah segala puji hanya bagi Allah, tidak bagi yang lain. Karena dialah yang layak dipuji, ya. Hanya dialah yang layak untuk dipuji. Sedangkan makhluk yang lain, Bapak Ibu sekalian, itu adalah makhluk yang menjadi perantara saja. Tapi yang mengatur itu adalah tentu saja Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, tentang masalah alhamdulillah, ini adalah kalimat syukur juga, Pak. Ini adalah kalimat syukur. Ya, kalimat syukur. Apa bedanya syukur dengan alhamdulillah, Pak? Syukur dengan alhamdulillah itu bedanya ada Pak ya. Kalau disebut syukur itu lebih luas, Pak. Karena syukur itu bisa dengan ucapan, perbuatan dan juga hati. Namun alhamdulillah itu adalah sebagai wujud seseorang bersyukur dengan lisannya. Ya, dengan lisannya. Dan tentang ucapan alhamdulillah ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah ucapannya agung ya. Kita lihat keagungan alhamdulillah saja, kalimat alhamdulillah saja ya. Jadi kalimat alhamdulillah itu yang pertama, hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi Bapak Ibu sekalian. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna dunya kullaha bihadzafiriha fi yadi rajulin min ummati, tsumma qala alhamdulillah, lakana alhamdu afdhala min dzalik." Jadi seandainya dunia dan seisinya, dunia dengan segala isinya itu berada di tangan seorang dari umatku, kata Nabi. Satu orang memiliki dunia seisinya, Pak. Kemudian dia berkata alhamdulillah. Karena punya dunia dan seisinya, dia berkata alhamdulillah. Apa kata Nabi? Maka perlu diingat, pujian alhamdulillah itu lebih baik, lebih utama daripada yang dia miliki. Nggak ada apa-apanya itu, Pak ya. Kemudian ucapan sabda Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi. Makna sabda Nabi itu adalah ya, ilham yang Allah berikan pada dia untuk bisa mengucapkan alhamdulillah itu lebih besar atau nikmat yang paling besar bagi dia daripada nikmat-nikmat dunia yang lain. Itu nggak ada apa-apanya nikmat dunia yang lain, Bapak Ibu sekalian. Karena dijelaskan di anna thawabal hamdi la yafna. Karena pahala memuji kepada Allah, ya hanya mengucapkan alhamdulillah, Bapak Ibu, itu tidak akan hilang. Sedangkan kenikmatan dunia, walaupun dia memiliki dunia dan sisinya, itu pasti akan hancur, tidak akan kekal abadi. Itu yang seperti itu, Pak. Kemudian Nabi juga bersabda, "Ma min 'abdin yun'amu 'alaihi bi ni'matin illa kana alhamdu afdhala minha." Jadi tidak ada seorang pun hamba yang diberikan nikmat dengan nikmat apapun, melainkan pujian ya, pujian itu lebih afdol daripada semua nikmat tersebut ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya seringnya kita harus memuji. Dapat sesuatu sedikit alhamdulillah, dapat sesuatu sedikit alhamdulillah dan lain-lain. Kemudian keutamaan yang lain Bapak Ibu sekalian, ucapan alhamdulillah itu adalah termasuk ucapan yang bisa memberatkan timbangan amalan, ya. Nggak hanya ucapan syukur itu, Pak. Itu bisa sebagai ucapan zikir kita sehari-hari. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Jadi bersuci maksudnya berwudu itu adalah separuh keimanan, Pak. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Sedangkan ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan amalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bisa ngucapin alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau dapat nikmat makanan, habis minum,
Atau nikmat apa? Mendengar kabar yang gembira, kita mengucapkan alhamdulillah. Ternyata Bapak Ibu sekalian itu bisa memenuhi timbangan amal. Maksudnya adalah memberatkannya tentu ya, seperti itu. Kemudian Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini Pak ya, dalam hadis yang lain, makanya kita jangan berputus-putus untuk selalu mengucapkan alhamdulillah ya. Ucapan alhamdulillah. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakulal akilata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila ia makan sekali makan saja, Pak. Lalu dia memuji kepada Allah atas nikmat makanan itu. Kemudian dia minum satu kali minum saja, entah minum setengah gelas atau seteguk saja. Kemudian dia memuji kepada Allah, memuji setiap nikmat yang ada, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kenikmatan yang Allah berikan pada kita itu bisa mendatangkan nikmat juga kalau kita mau memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita kalau tidak berarti saat itu akan menjadi nikmah bagi kita. Nikmah itu maknanya adalah